Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dan itu buat mereka itu kadang-kadang gini, buat orang-orang sekitarnya itu adalah satu hiburan karena mereka biasanya bikin buat lucu-lucuan itu. Tapi buat yang bersangkutan sendiri, Dokter tahu sifat orang-orang zaman sekarang, Dok. apaan? Flexing. Oh, flexing. Nah, kenapa mereka mau flexing, Dok? Mau flexing? Ya karena ada media sosial. Kalau nggak ada media sosial dulu nggak ada flexing-flexingan. Tapi biasanya kalau orang-orang yang udah kaya lama mah nggak perlu flexing, Dok. Ya orang udah tahu dia itu. Orang kalau orang dia belum diketahui dia kalau dia kaya, nah baru flexing. Itu yang flexing-flexing biasanya mereka perlu pengakuan, Dok. Ya. Betul ya, Dok ya? Satu, yang kedua nggak punya kelebihan, Franky. Kalau dia punya kelebihannya yang diekspos bukan kekayaannya. Iya dong. Nggak punya suatu hal yang lebih daripada sekedar flexing. Oke ya. Tapi yang lebih parahnya lagi, Dok. Udah flexing, ada lagi FOMO. Ya. FOMO singkatan apa, Dok? Fear of missing out. Nah, Takut ketinggalan bahasa Indonesianya. takut ketinggalan. Ya. Bahasa Indonesianya apa, Dok? Latah. Nah, Latah. satu kata aja, Dok, cukup. Nggak, misalnya contoh Franky. Ada sekali waktu ini salah satu itu sih yang bilang orang itu aneh. Orang dulu kan misalnya kalau laki-laki itu pakai sepatu ya. Sepatu keren, sepatu pantofel kan. Keren-keren gitu. Sekali waktu tiba-tiba ada sepatu sandal yang Crocs itu. Diiklanin gitu, semua orang ikut-ikutan sampai bapak-bapak udah tua-tua pun pakai Crocs Franky. Udah gitu warna-warni. Jadi mode Franky. Itu FOMO tuh Franky. Itu saya sempat beli Crocs di Hong Kongnya langsung, Dok. Iya, mahal pun dibeli. Bukan. Padahal sebenarnya kagak cocok ya, nah, laki-laki itu gagah tapi dibawanya Crocs gitu. Karena saya lupa bawa sendal, jadi daripada beli yang tanggung-tanggung, beli aja Crocs-nya. Apalagi kalau Crocs-nya udah laki-laki pakai Crocs. Dipakai yang itu deh. Yang gambar-gambar kecil-kecil itu di table. Donald Bebek. Nah, jadi itulah makanya orang sudah flexing itu ada kemudian orang lain yang ikut-ikutan flexing. Jadi saya bilang itu latah. Latah niru-niru orang seperti itu kan. Tapi itu dari segi ekonomi bagus, Franky. Produksi laku, Franky, begitu caranya. Karena kalau nggak begitu orang nggak ikut-ikutan nggak laku lah, Franky. Jadi misalnya sama aja kayak kita, kamu nih mau ke restoran, liatin gitu, oh itu rame yo, ikut masuk ke situ. Kalau sepi walaupun enak kamu nggak masuk pasti. Jangan-jangan, nah itu jangan-jangan. Kalau orang situ, oh pasti enak gitu kan. Nah itu dari segi latah yang istilahnya memang kita perlu, Dok. Kan kita kan, ya saya sering kali saya masuk restoran nggak lama kemudian atau masuk toko nggak lama kemudian diikutin masuk orang lain. Jadi kalau yang punya toko bilang tuh saya bawa pengunjung. Ya saya bilang bayar royalti ke saya dong, saya baru. Nggak, tapi udah kebiasaan tuh seperti itu. Jadi kalau saya datang ke satu tempat, maka orang lain pada ngikut. Nah sebenarnya hal-hal yang seperti itu buat saya itu latah yang bagus. Karena kita dalam arti, kita mengurangi resiko. Resiko untuk jadi tester kan. Kayak tadi kita makan kayaknya kurang sukses, Dok. Ya kurang suksesnya bukan karena makanannya kurang enak, tapi artinya kita makan suatu hal yang berlebih, Dok ya. Banyak banget tuh porsinya, nggak cocok sama kita orang Indonesia. Nah, tapi di lain daripada itu, Dok, latah ini sendiri juga ada hal yang bukan sekedar kita FOMO, tapi ada yang itu latah juga bukan, Dok? Enggak, sebenarnya itu latah itu konotasinya beda. Kalau latah itu sebenarnya masalahnya gini. Itu barangkali kalau mau ingat latah itu ada nggak bintang film yang latah Franky? Makwo. Satu lagi Poati. Tapi Makwo orang-orang pada tahu nggak ya?
Wow, enggak lah, udah lama itu Tancengbok itu kan urusan zaman dulu. Enggak, yang belakangannya Poati, Renggi. Tancengbok buat nama Indonesianya apa, Dok? Lupa. Enggak tahu. Hamid Arif. Kalau nggak salah. Poati itu terkenal karena dia itu mengeksploitasi latahnya, itu latah yang membawa rezeki, Renggi. Oh iya. Ya justru dia yang dijual tuh latahnya, Renggi. Tapi latahnya tuh latah beneran tuh latah benar. dibikin-bikin. Enggak, itu nggak bisa dibikin-bikin, Renggi. Benar. Nah sekarang yang kamu ada di pikiran kamu latah itu apa sih? Ini di luar daripada latah yang tadi flexing segala macam, Dok, ya. Iya. Ini latah dalam arti orang bertindak, ya. Suatu ungkapan spontan ya, Dok, ya. Karena merasa terkejut. Ya, dikejutin. Biasanya dikejutin, dikagetin, gebrak, tiba-tiba disentuh, ditepok, apa kaget begitu. Kemudian reaksinya tuh keluar kata-kata yang sebenarnya nggak mesti keluar. Yang ada di otaknya dia, Dok. Ya. Tapi sebenarnya latah tuh ada macam-macam. Ada yang keluar kata-kata yang ada di otaknya yang kamu bilang tuh apapun keluar. Kadang-kadang kebanyakan kata-kata vulgar, Franky. Kata-kata porno dan segala macam. Saya nggak ngerti tuh ya. Hampir rata-rata orang latah ya yang ngomongnya omongan-omongan jorok gitu kan ya. Oke. Sekarang gitu keluar omongan jorok. Satu. Ada juga kalau ada orang latah juga sama, misalnya contoh, ada gitu tiba-tiba misalnya saya ambil barang saya lempar, dia juga ikut lempar. Ya, latah itu tindakan. Latah tindakan. Itu latah juga. Niru kata-kata kita tuh, Dok. Ada lagi latah satu lagi adalah coba. Kita ngulangin kata-kata orang. Begitu bilang monyet. Apalagi ada juga yang dia latah. Kalau di lagi kondisi latah itu kita suruh kita lakukan kerjaan, dia ikutin apa yang kita perintahin, dia ikut, dia kerjain. Pernah ada satu penelitian, Franky, disengaja nih, ini ada orang rajin tuh, Dok. Iya. Meneliti orang latah. Iya. Dia bilang tusuk. Dia ambil pisau gitu, dia belakang begini, dia langsung ambil, dia tusuk. Ya, ditusuknya fatal, Franky. Tapi artinya ada latah itu yang berupa kata-kata doang. Ada yang berupa tindakan, tapi ada juga berupa mengikuti perintah orang. Itu latah juga. Jadi itu adalah reaksi orang yang di luar kontrol. Gara-gara ada rangsangan tiba-tiba. Rangsangan tiba-tiba dia kagetnya itu keluar berupa ya tadi kata-kata, bisa berupa kata-kata, berupa tindakan, atau berupa mengikuti perintah orang. Itu namanya latah. Ya, itu yang saya agak bingung tuh gini, Dok. Itu kan definisi latah lah, Dok, ya. Yeah. Definisi latah dengan kata-kata yang kita gampang cerna. Yang saya bingung tuh gini. Kalau yang ngikutin kata-kata orang itu masih masuk akal, Dok. Artinya kaget sehingga dia mengulangi apa yang orang ngomong. Tapi banyak orang nih, apalagi kalau lagi main golf tuh kayak di Dok. Aduh, ngomongnya, Dok. Gimana? Dikejutin gitu. Si otong, ya, gitu kan. Gitu. Ngomongnya sesuatu yang istilahnya, ini kok orang kok ngomongnya kok nggak beraturan ya. Nah sekarang pertanyaannya begini, itu namanya latah. Latah itu bahasa apaan, Franky? Bahasa Indonesia kan? Artinya apa? Tadi Dokter Jaya sebutin. Bukan. Latah itu terjemahannya bahasa Melayu itu artinya geli. Oh, geli. Artinya geli. Atau bisa juga artinya melata, ular. Artinya ngikut. Latah itu ngikutin orang gitu loh. Saya kata-katanya itu. Tapi sekarang pertanyaannya begini, orang yang latah gitu adanya di mana, Franky? Di mana aja? Di mana-mana ada. Tahu dari mana? Sering ketemu. Misalnya begitu orang kesenggol dikit gitu ya kadang-kadang. Copot gitu. Masih mending, Dok. Kalau copot dia ikut copot. Yang kayak tadi kita ngomongnya apa, keluarnya yang di otaknya dia tuh, otak-otak mesumnya dia, Dok. Beneran tuh. Enggak, tapi masalahnya pertanyaannya dia disengaja apa enggak, itu tadi kan pertanyaan kamu tadi.
Nah, tadi pertanyaan saya si Puati disengaja apa enggak? Tapi kalau orang-orang yang lain yang saya ketemu Lata itu enggak disengaja. Enggak, memang Lata itu tidak disengaja. Karena itu mereka langsung terus-terusan tuh. Enggak, itu adalah reaksi seketika tidak terkontrol akibat rangsangan keterkejutan seseorang. Reaksinya itu yang berlebihan dan tidak adekuat. Artinya ya dia kagetnya apa, yang diomongin apa gitu. Nah, dan dia nggak sadar, Franky. Biasanya setelah begitu dia malu. Tapi buat orang sekitar itu membahagiakan loh, Franky. Soalnya kalau yang begituan pasti digodain terus sama orang. Nah, karena lucu. Dokter dia bilang tadi dia tidak sadar. Ya, tidak sadar waktu mengucapkan, tapi setelah gitu dia baru malu, Franky. Setelah dia terucap dia baru malu. Nah, itu faktor itu terjadinya kenapa? Apakah karena istilahnya? Jangan kenapa dulu. Kamu bilang terjadi di mana? Di mana dulu? Di mana-mana ada, Dok. Di mana-mana maksudnya apa? Di Indonesia. Pernah kamu ke Amerika? Ketemu orang Lata nggak? Lumayan sering ke Amerika. Hah? Ada orang Lata nggak di sana? Saya nggak sempat ini, Dok. Nggak sempat mempelajari orang-orang di sana Lata apa enggak. Tapi siapa tahu. Saya belum ketemu sih. Ada, Dok. Orang Indonesia yang berasal dari orang Amerika berasal dari Indonesia, ada yang Lata. Artinya mereka orang-orang dari Indonesia juga sih. Tapi orang bulenya sendiri saya belum ketemu. Sebenarnya ada, Franky. Di Kanada, di Quebec. Quebec. Ada di sana. Orang dari yang keturunan Perancis itu ada yang Lata. Di Jepang ada yang Lata, Franky. Di Jepang, suku Ainu di Hokkaido. Di Thailand ada Lata, Franky. Jadi seluruh dunia walaupun nggak banyak ada perwakilannya masing-masing, Dok. Di Filipina ada, di Myanmar, di Burma ada, di Filipina, Malaysia. Tapi pada waktu awalnya yang tadi kita sebutin itu kebanyakan dari negara Asia Tenggara, Franky. Dan lebih khusus lagi orang Melayu. Biasanya laki apa perempuan? Perempuan. Anak muda, orang tua. Mau dari muda sampai tua. Oke, ini kan masih pada muda-muda. Iya, tapi yang terbanyak itu menengah. Tua, perempuan. Dan dulu di awalnya, tahu nggak pertama kali ketemu orang Lata tuh tahun berapa? Saya ketemu orang, maksudnya orang Lata diketemukannya, Dok. Kalau saya ketemu mah, saya waktu dari kecil udah ketemu. Itu ketemunya tahun 1860-an, Franky. 1860-an tuh sudah ada orang Barat yang datang ke Indonesia, ketemu orang Lata begitu. Dia bingung kok ada begitu. Dan ternyata itu mereka temukan banyak pada seluruh orang Melayu. Tapi mungkin kalau menurut pendapat saya sebelum 1860 juga udah ada, cuman belum ada orang Barat yang lihat kali, Dok. Dan lihat dan nulis. Orang nulis pertama kali gitu dia bilang, soalnya di kalangan orang Barat tuh jarang begituan. Makanya habis begitu mereka tulis tuh di dalam jurnal. Ada orang-orang Melayu yang ada di sekitar Malaysia, Sarawak, Indonesia yang ternyata bisa begitu gitu loh itu. Dan kemudian mereka bingung itu apaan. Dan ditanya penyebabnya itu tidak tahu. Akhirnya di dalam dunia kedokteran, Lata itu dimasukkan ke dalam salah satu kelainan neuropsikiatrik namanya. Kemungkinan ada sesuatu di kepalanya, tapi sampai sekarang pun kita nggak tahu sebabnya apa. Tapi itu neuropsikiatri yang terjadi gara-gara budaya, katanya. Gara-gara budaya. Budaya di kalangan itu adalah di mana antara laki-laki dan perempuan itu kontrol sosialnya tuh beda. Laki-laki itu biasanya mau menampilkan bahwa dirinya dignity lah, maksudnya gitu loh ya. Jadi nggak menjaga kewibawaan dan segala macam. Sedangkan perempuan itu kan lebih bebas, sehingga apa yang ada di pikiran itu lebih gampang keluar gitu. Itu jadi letupan budaya gara-gara si perempuan itu ada tidak lebih kurang kontrol dibandingin laki-laki, katanya seperti itu. Ini Lata ini bisa digolongin penyakit atau bukan, Dok? Dulu bukan penyakit, itu dia kelainan kejiwaan. Itu yang manifestasinya berupa suatu tindakan spontan. Dan tadi gejalanya memang yang tadi itu. Bisa kata-kata yang keluar tidak cocok. Jadi ada satu kekagetan keluar berupa kata-kata, berupa mengulangi kata-kata yang tidak senonoh, yang vulgar, bisa mengulangi kata-kata orang, bisa juga berupa tindakan-tindakan yang
tidak cocok gitu, pokok tindakan apa dia kaget terus dia melakukan apa, atau dia malah ngikuti perintah orang. Nah, ini termasuk yang keturunan atau enggak disifatnya? Tidak. Jadi itu bukan budaya, keturunan. karena budaya. Jadi dianggapnya budaya seperti itu. Latah nular nggak, Dok? Tidak. Latah itu bisa nular loh, Frank. Bisa nular. Saya sering ketemu yang kayak gitu. Jadi awalnya ya, Dok ya. Udah beberapa kali ketemu. Ini orang Latah nih. Yang ini enggak. Tapi karena ada sering main berdua nih, Dok. Dua-duanya ketemu. Jadi sering juga jadi ketularan tuh, Dok. Mungkin tuh, Dok ya. Mungkin kayak menular. Nular. Nah, tapi sekarang ada satu hal yang rada-rada aneh, Frank. Ini penelitian nih. Ini orang di satu komunitas nih. Itu ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India, segala macam gitu-gitu. Tiba-tiba entah gimana, tiba-tiba terjadi kesurupan, Frank. Kesurupan. Yang kesurupan cuma orang yang Melayu doang, Frank. Yang Cina sama India enggak. Dan ternyata kalau itu dilakukan pada urusan latah itu hanya terjadi pada orang Melayu doang lagi. Ya, itulah yang lebih menerangkan kenapa itu disebut budaya, pergi. Bukan hanya itu, Dok, bahasanya beda. Waktu dia mau nularin ke orang Cina, enggak. Di orang Cina pun tidak ada latah yang kemudian keluar seperti itu. Bisa latah boleh aja, nggak usah pakai bahasa Indonesia. Tapi saya pernah ketemu orang Cina yang latah, Dok. Jarang ya. Tapi kalau di Thailand ada, kalau di Cina belum ada laporannya seperti itu. Ada tempo hari. Masih. Tapi dia bilang kecenderungan itu ada pada. Iya. Loh, tapi sekarang coba ada latah lah. Tapi kalau kesurupan, kenapa orang Melayu lebih gampang kesurupan daripada orang bukan Melayu? Kan itu kan susah dimengerti kan? Dokter mesti nonton itu. Apa? Yang dunia lain. Enggak. Jarang ya? Saya tuh bingung kalau acara dunia lain. Kenapa yang kesurupan itu ngomongnya bahasa Sunda melulu? Seolah-olah kayak... Wah, kalau yang Jawa lah, Frank. Saya Sunda. Untung saya ngerti bahasa Sunda, jadi saya tahu. Seolah-olah kayak jinnya tuh orang Sunda melulu gitu kan ya. Tapi balik lagi ke si latah yang tadi orang Melayu, Dok. Karena kita itu masih menganut pemahaman mistisnya cukup kuat kali, Dok. Nah, tapi latah mah nggak ada hubungan mistis. Dan gini, kan yang melakukan penelitian latah tuh banyak, Frank. Tetapi memang latah itu adalah satu istilah yang ada di kelompok Melayu. Jadi adanya di Indonesia, di Malaysia, Brunei, Singapura, tapi segala macam tuh yang pada komunitas Melayu itu lebih banyak. Dan gejalanya ya seperti itu. Dan itu buat mereka itu kadang-kadang gini, buat orang-orang sekitarnya itu adalah satu hiburan karena mereka biasanya bikin buat lucu-lucuan itu. Tapi buat yang bersangkutan sendiri itu capek, Frankie. Ada berapa orang yang latah seperti itu, begitu tanya sebenarnya, Kak, lu rasanya apa sih? Gue capek, katanya. Karena dia nggak bisa mengontrol tindakannya dan dia berulang lagi diprovokasi dia begitu-gitu, lama-lama dia capek lagi. Ada lagi orang latah karena awalnya dia cuma ikut-ikutan, Dok. Gila. Tapi lama-lama dia latah beneran. Pernah satu kali kejadian, awalnya cuma orang digelitikin, dia pura-pura latah. Tapi setelah berapa lama kemudian dia latah beneran. Itu bisa sampai seperti itu kan, Dok ya? Ya. Jadi dibudayakan dirinya sendiri gitu kan, sampai latah beneran. Tapi latah sih masalahnya begini. Ini di dalam ilmu psikiatri itu masuk ke dalam salah satu kelompok penyakit, Frank. Walaupun itu sebenarnya bukan penyakit. Itu bukan penyakit, tapi dikelompokkan dalam penyakit. Iya, dari penyakit yang terjadi gara-gara budaya. Karena kenapa? Ada beberapa orang yang mengalami itu sampai kemudian dia tuh merasa terganggu dalam sosialisasi, Frankie. Karena dia merasa dia tuh jadi di dalam tanda petik dia cemas, malu. Dia kalau begitu kan malu. Kalau di tempat umum tiba-tiba dia keluar latahnya, malu, dia stres, depresi. Tapi ya hanya sedikit sekali orang yang latah itu kemudian bisa menjadikan itu jadi pekerjaan kayak Poati. Itu kan malah jadi rezekinya, sumber rezekinya dia. Jadi daya tariknya, Dok. Ya. Dan orang-orang yang latah gitu kan biasanya disenangi sama orang. Karena itu bisa dijadiin bahan lelucon, tapi itu kan sebenarnya bullying juga. Iya, bullying yang
dibuat dia jadi main-main, tapi buat dia sendiri memalukan Franky. Tapi dokter Jaya tadi sebutin buat si orang yang latah itu capek. Sebenarnya kok bisa sampai capek? Padahal kan sebenarnya sama aja. Emosinya. Dia kan terkejut itu, orang yang sering terkejut kan emosinya terkuras, Franky. Habis begitu dia melakukan sesuatu yang sebenarnya dia nggak mau melakukan. Kan naluri orang kan sebenarnya menghemat energi, Franky. Kalau kayak begitu kan dia nggak bisa mengontrol. Jadi sebenarnya orang yang itu tuh dia benar-benar nggak bisa ketahan lagi tuh dok ya? Enggak, itu dia nggak bisa tahan. Itu reaksi dianya itu nggak bisa tahan terhadap rangsangan tadi. Ada orang yang cuma gara-gara ditepok, dikagetin, dikasih suara keras, tiba-tiba copot-copot gitu, kayak gitu-gitu. Jadi dia sendiri itu sebenarnya stres, Franky. Nah, yang saya mau tanyakan sama dokter Jaya, perbendaharaan katanya nih dok ya. Nah, kenapa ada beberapa yang dominan doang, copot misalnya. Copot. Terus yang vulgar-vulgar. Nah, tapi kalau ditanya nih, ini ada orang yang melakukan penelitian nih, Franky. Ini jadi ada hasil penelitian, ditanya orang-orang yang latah gitu di survei segala macam. Ternyata sebagian dari mereka begitu ditanya tuh sebenarnya pernah mengalami sesuatu trauma apa-apa sebelumnya, Franky. Ada yang kematian anak, ada yang kematian suami, ada yang pernah mengalami satu kondisi kejiwaan yang hebat luar biasa. Dan beberapa di antara mereka juga sebelum munculnya latah itu didahului dengan mimpi, Franky. Dan mimpinya itu adalah mimpi sesuatu yang aneh. Apa toh mimpinya? Mimpi dia dikejar-kejar oleh, mimpinya tuh dikejar-kejar oleh, kalau ini kebanyakan pelaku ininya korban itu kan perempuan kan nih, oleh kelamin laki-laki. Kelamin laki-laki tuh melakukan teror terhadap dia pada waktu itu. Jadi eksibisionis. Enggak tahu, tapi pokoknya dia itu mengalami stres mimpi yang seperti itu. Nah, itu yang kemudian bisa keluar katanya. Tapi ada beberapa bilang tuh ada yang urusannya dengan kejiwaan gitu. Oh, gini gampang, Dok. Nanti minta tolong di komen sama yang nonton, Dok. Mereka tahu yang latah, tolong secara jujur kasih tahu ke kita ada mimpi apa gitu. Apakah benar nggak yang dokter Jaya sebutin? Artinya dokter Jaya kan itu ada yang baca literatur tulis. Tuh ya, literatur tersebut benar apa enggak? Karena istilahnya siapa tahu benar atau mungkin ada yang lain lagi selain dari yang tadi, ya kan? Iya, di mimpi yang sifatnya seksual lah begitu. Nah, sifatnya seksual. Jadi, tapi sekarang pertanyaannya begini, kalau orang latah kan kadang-kadang dia capek. Tunggu dulu, Dok. Tadi dokter Jaya disebutin dikejar sama kelamin laki-laki. Banyak juga yang ngomongnya justru kelamin perempuan. Ya. Padahal dia perempuan. Masa itu enggak, yang ada saya baca yang kelamin laki-laki. Tapi oke. Tapi maksudnya gini, kalau orang sampai kayak begituan itu perlu ke dokter nggak? Nah, itu. Problemnya ada obatnya nggak, Dok? Kalau ke dokter nggak ada obatnya, ada percuma. Tapi latah itu bisa didiagnosis nggak? Bisa sih artinya. Bisa. Sama dokter dilakukan diagnosis, ditanya anamnesis biasa, pemeriksaan fisik, diperiksa macam-macam, ya karena untuk menyingkirkan kemungkinan ada penyakit lain kan. Terus kemudian ya bisa diprovokasi sehingga keluarlah gejalanya. Tapi habis begitu kalau udah keluar gejalanya, masalahnya dokter kemudian bisa mendiagnosis kan, diagnosis seperti itu. Tapi habis gitu bisa diobatin nggak? Kayaknya harus dilatih ya, Dok ya. Sebenarnya prinsipnya latah itu tidak ada obatnya, Franky. Bisa didiagnosis tapi tidak ada obatnya. Jadi latah sembuh karena latih. Tapi begini, tapi bukan berarti kan biasanya kalau latah itu ada hal-hal yang lain yang menyangkut latah. Misalnya gara-gara latah dia sampai nggak bisa kerja misalnya. Nah itu bisa dilatih dengan behavior terapi perilaku namanya, behavioral terapi. Dilatih. Kalau sampai ngomongnya susah ya dia latih bicara. Pokoknya bisa dilatih secara ini, bisa di hipnoterapi whatever lah. Tetapi prinsipnya tuh dia itu cuma bisa dilatih supaya dia tidak terlalu sering barangkali atau apa. Kalau dia sampai stres, depresi ya dikasih obat antidepresi gara-gara itu.
Tapi latahnya sendiri itu tidak ada obatnya karena itu tidak bisa sembuh juga. Cuman biasanya sih perlahan-lahan sih ya lama-lama kalau dia nggak terlalu sering diprovokasi ya dia mestinya akan berkurang sendiri begitu. Jadi harus dilatih nggak latah. Mungkin nggak dok itu karena ketegangan di otaknya dok? Iya pasti ada kan ada latar belakang kejiwaan juga sih sebenarnya. Nah itulah yang kalau misalnya itu perlu harus bisa diobati ya akan diobati sama dokter. Tapi ada yang rada-rada mirip sama itu, Frankie. Nah itu tadi ada berapa gejalanya ya. Namanya keluar kata-kata, itu namanya ekolalia, Frankie. Keluar kata-kata yang copot gitu. Ada yang namanya ekopraksia. Ekopraksia itu keluar tindakan-tindakan yang sebenarnya dia tidak bisa terkontrol. Misalnya tiba orang ambil batu itu lempar, dia juga ikut lempar gitu. Nah, itu ekopraksia namanya. Ada yang sifatnya itu tadi melakukan perintah, namanya otonomi. Jadi dia melakukan sesuatu tindakan yang diperintahin oleh orang. Orang lakukan dia otomatis seperti itu. Itu udah 4 tadi dok ya. Nah jadi seperti itu. Nah tapi ada juga orang yang begini, Frank. Ada yang satu penyakit ya yang agak mirip. Kalau orang nggak seringkali dianggapnya itu sama seperti latah, sebenarnya enggak. Sindroma Tourette namanya, Frankie. Apalagi itu dok? Tourette. Jadi pernah nggak lihat ada orang matanya kedip terus gitu? Oh iya. Kedip terus. Kadang-kadang ngelihat. Atau tiba-tiba mukanya kletek kepalanya gitu. Itu kadang-kadang orang-orang yang seperti itu dia kadang-kadang melakukan satu tindakan juga berulang. Misalnya bersihin ini, bentar dia bersih lagi gitu. Bisa berupa kata-kata dia ngomong, kamu dari mana? Kamu dari mana? Dia ngomong berulang-ulang. Itu pikun dok? Loh bukan, iya itu salah satu tanda pikun. Tapi itu dia melakukan tindakan yang hampir sama seperti latah, tapi tanpa rangsangan lagi. Dia otomatis sendiri dia melakukan tindakan berulang seperti itu. Sebenarnya setiap orang juga latah kali dok ya? Kalau dikelitikin sini kebanyakan itu geli namanya. Geli, Frankie. Tapi saya nggak berlaku. Saya dikelitikin sini kadang-kadang nggak berasa lagi. Nah, kalau itu namanya sindroma Tourette. Itu sebenarnya ada beberapa kali kejadian, ada artis. Dia itu menderita penyakit itu. Tiba-tiba di tengah nyanyi, tiba-tiba dia melakukan gerakan-gerakan yang aneh berulang-berulang gitu. Jadi akhirnya dia nggak bisa selesai nyanyinya, Frankie. Wah, sayang ya. Nah, itu adalah penyakit. Itu saraf tuh dok ya? Iya, namanya sindrom Tourette. Dan itu membuat orang juga sama seperti itu. Cuman bedanya dengan itu kalau yang sindrom Tourette itu lebih banyak pada laki-laki, ya. Lebih banyak pada laki-laki. Kalau yang latah itu pada perempuan. Sindrom Tourette itu lebih umum, ada di seluruh dunia itu biasanya. Membuat orang juga kemudian kadang-kadang dia stres. Jadi laki-laki mirip latah, tapi kalau latah mayoritas perempuan. Ada perangsangnya, ada yang merangsang dia, kemudian dia melakukan sesuatu berupa kata-kata pun tindakan. Si Tourette itu juga sama berupa kata-kata atau tindakan, dan dia itu bisa mengatakan itu berulang-ulang, tetapi itu tanpa rangsangan pun dia bisa terjadi begitu. Itu nggak bisa dikontrol. Dia lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba dia langsungnya gedek gitu loh, misalnya contoh. Dia bergerak-gerak atau dia ngomong sesuatu yang berulang gitu loh. Dan itu nggak bisa dikontrol sama dia, tapi tanpa ada rangsangan apapun. Nah, itu bedanya di situ, Frankie. Dok, tapi si perempuan ini kenapa sih jadi lebih banyak ya dok ya? Daripada laki-laki ya? Karena budaya katanya, budaya. Kalau laki-laki tuh untuk ngomong yang jorok-jorok atau ngomong yang begitu-begitu itu biasanya lebih jaim gitu loh, Frankie. Kalau perempuan tuh lebih lepas. Bukannya terbalik dok? Dalam keadaan normal nih dok, di luar rata, laki-laki ngomongan hal-hal yang sifatnya lebih vulgar itu lebih berani daripada perempuan. Enggak di depan umum lah, Frankie. Laki-laki itu. Justru benar. Perempuan itu lebih jaim karena masalah perempuan dia harus menjaga
Keperempuanannya. Itu letupan, Frankie. Karena perempuan banyak repres. Pada waktu dia latah itu Keluar. terbuka. Oh. Jadi sebenarnya perempuan pura-pura doang kali dok ya? Hah? Perempuan pura-pura doang. Nggak tahu. Tapi kalau diperiksa kalau latah itu tidak ada dasarnya. Genetik juga bukan. Penyakit ada yang error juga bukan. So far tuh tidak ada apa-apa, Frankie. Tapi kalau si sindroma Tourette ini ada kelainannya. Kalau di otak itu, di bagian dalam ini gini nih. Otak besar. Bagian luarnya kan substansia kelabu namanya, substansia grisea. Yang di dalamnya putih. Nah, di dalam daerah yang otak yang di putih itu, di dalam ada daerah yang abu-abu juga. Abu-abu di permukaan. Yang bagian dalam tuh putih, tapi ada yang bagian abu-abu juga di tengah namanya basal ganglia. Ganglia basal. Nah, di situ itu begini sebenarnya. Orang kalau melakukan satu tindakan, dia melakukan tindakan yang dilakukan tuh mestinya stop. Jadi basal ganglia itu yang salah satu fungsinya menekan. Kalau misalnya saya contoh, misalnya saya pukul sekali, pok, udah gitu kemudian dibilang udah selesai gitu loh. Nah, basal ganglia punya kontrol. Nah, si basal ganglia itu ada kelainan. Pada orang yang sindroma Tourette, fungsinya si basal ganglia itu tidak terjadi. Ya kalau dia bilang misalnya dia ngomong sesuatu, nggak ada penghambatan, kemudian dia jadi ngomongnya berulang lagi gitu loh. Tapi ternyata saya pikir-pikir saya juga latah dok. Latah tindakan. Contohnya? Melihat orang tidur saya jadi pengen tidur. Enggak, tapi pada prinsipnya itu latah itulah yang kemudian menjadi dasar namanya pemasaran, Frankie. Kalau kamu tahu kalau pemasaran, orang pakai Nike, orang gagah nih, ganteng pakai Nike, gue juga mau kayak dia, orang akan beli. Nike itu. Nggak, misalnya contoh seperti itu. Yang namanya iklan, misalnya contoh iklan rokok, wah cowboy keren ngerokok, ya gue juga mau kayak dia. Nah itu sebenarnya latah, Frankie. Tapi maksudnya latah itu kan cuman ya seperti itu. Tapi kalau yang latah yang ini yang tadi kita ngomongin sesuatu yang tidak terkontrol sama dia, benar-benar tidak terkontrol. Saya tuh penasaran aja sih. Sebenarnya kan tadi dokter Jaya sebutin tuh kenapa kata-katanya tuh boleh dibilang terbatas ya dok ya. Ya Mbok, kalau bisa tuh gini, latah kalau dikagetin tuh bilang, minta duit. Siapa tahu ada yang ngasih dok. Daripada cuma ngomong kayak tadi, copot, copet gitu kan. Kalau misalnya kita kasih dikagetin minta duit, latahnya tuh dilatih. Tapi kalau dilatih bukan latah lagi namanya. Nanti bisa jadi latah beneran dok. Kan cuma urusan jadi I jadi A doang. Oke, jadi itu kata-kata itu tuh boleh dibilang kita nggak ngerti ya. Letupan dari alam bawah sadar sebenarnya. Apa yang dipikirkan itu yang dikeluarin, Frankie. Makanya kita bisa bayangin kalau orang yang ngomongnya yang aneh-aneh itu pasti otaknya otak mesum tuh. Iya kan? Karena kan kadang-kadang kita berpikir, orangnya kan mukanya muka innocent banget gitu dong. Enggak, makanya begitu itulah yang membuat dia malu. Kalau orang latah itu ujungnya setelah dia latah dia malu, Frankie. Begitu kita kagetin sesuatu hal yang di luar dugaan nggak cocok sama mukanya gitu dok. Iya, jadi kalau misalkan kayak tadi nih dok, si latah tadi ini dok, orang-orang tuh ngambil sesuatu, itu juga kan ada resiko dok. Dokter pernah apa yang saya ngomongin tadi? Ini nggak tahu di film apa ya. Orang itu latah, ada orang masukin ke tangannya ke bara api, diikutin sama dia. Orang yang nyontohnya nggak kena, dia kena. Saya lupa film apa tuh nonton. Nah itu kan artinya latah itu juga bisa menghasilkan duit, bisa pemasaran, bisa resiko nih dok. Nah iya justru itu. Orang yang latah yang resiko itu adalah latah yang mengikuti perintah orang yang memprovokasi. Jadi kalau dia bilang ini gitu, terus dia ikutin gitu, jadi orang bisa dibikin supaya jadi melakukan satu kejahatan yang tanpa dia punya keinginan untuk itu, Frankie. Kejahatan atau kerugian buat dirinya sendiri. Iya itu. Ya, makanya kan? itu termasuk bahayanya di situ. Dan orang kadang-kadang kalau dia melakukan seperti itu, dia bisa melakukan satu tindakan yang sebenarnya merugikan gitu.
latah sama hipnotis berarti nggak beda jauh nih dok ya? Enggak. Kalau hipnotis lain. Hipnotis kondisi dia tidak sadar, Frankie. Tapi kalau latah itu dia tuh sadar sepenuhnya, tetapi karena provokasi membuat dia bereaksi. Kalau orang hipnotis tuh dia nggak punya keinginan, nggak punya apa, Frankie, nggak ada kontrol sama sekali. Atau latah itu hipnotis sesaat, sangat sepersekian detik. Ya kalau si hipnotis itu Nggak sadar mungkin dia. kalau yang dia diperintah melakukan sesuatu itu mungkin seperti kayak hipnotis begitu. Tapi kalau yang dikagetin keluar itu sama sekali itu urusan dia sendiri lah, itu bukan hipnotis dong. Saya kebayangnya kalau orang latah tuh ngomongannya kadang-kadang, ya itu yang tadi saya bilang dok, mukanya innocent nih cewek. Begitu latah ngomongnya kok bikin orang merah mukanya gitu ya. Tapi bisa jadi bintang film nanti mereka gitu. Iya. Kan lucu orang. Jangan dok. Kasihan Po Ati. Ada saingannya. Tapi bintang film kita juga kalau nggak salah banyak dok. Banyak yang latah dok. Cuman nggak diekspos ke. Kalau latah itu bisa jadi begituan. Tapi kalau namanya sindroma Tourette, Tourette itu sindroma Tourette itu banyak membuat orang jadi tiba-tiba hancur, Frankie, dia punya. Itu ada kejadian beberapa tuh penyanyi di tengah jalan tiba-tiba habis begitu tiba-tiba dia langsung kayak orang Ayan begitu dia. Tiba-tiba diam dan kemudian melakukan tindakan. Tuh Ayan juga banyak yang minta dibahas katanya dok. Ya. Tapi jangan mancing-mancing dok. Enggak, tapi sindroma Tourette itu membuat beberapa bintang penyanyi itu kemudian dihancur karirnya gara-gara itu. Dan itu kemudian jadi bahasa netizen. Itu apaan gitu, sindroma Tourette. Dia sudah tidak pernah kamu pada waktu dia nyanyi. Dia waktu nyanyi itu juga melakukan repetisi tindakan yang kok jadi aneh, berulang kenapa gitu loh dia. Ini saya mau lebih memperjelas lagi dok. Tadi dokter sebutkan perempuan wanita ini lebih banyak yang mengidap latah. Sekarang dokter Jaya sebutkan juga usianya tidak muda lagi. Karena kalau tadi perempuan itu dokter udah sebutin lampanya. Sekarang kenapa nggak terjadi pada anak kecil? Terjadi pada usia. Kalau sindroma Tourette banyak pada anak kecil. Kalau latah enggak. Kenapa? Kok orang udah makin berumur makin latah? Nggak tahu. Latah itu adalah sesuatu kondisi yang terjadi banyak. Banyak kejadian gejalanya sama segala macam. Tapi dokter tuh nggak tahu apa-apa soal itu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya dia bilang ya mungkin kemungkinan itu karena budaya. Kenapa budaya ya? Karena kenapa banyak main pada kelompok tertentu doang gitu loh. Walaupun kemudian belakangan ketahuan dia ada pada populasi lain juga. Pernah nggak orang latah diberikan obat penenang dok? Ada. Kalau dia itu gara-gara dia begitu dia menjadi stres, malu dan segala macam dikasih obat penenang. Jadi pada saat dia dikasih obat penenang kan boleh dibilang responnya jadi slow. Iya, dikasih obat penenang. Kadang-kadang dikasih obat gila, Frankie, obat psikotik. Kadang-kadang dikasih ini lagi, dikasih botok, Frankie. Kalau dia lumpuh. Melakukan gerakan-gerakan berulang dikasih itu dia di pelumbu otot. Otak saya kadang-kadang kalau mikir suka bagus ya dok. Ya. Makanya saya sering kadang-kadang aja dok. Jangan terus-terusan. Tapi kalau botok jangan keseringan lah, Frankie. Nanti malah jadi cantik dia. Saya nggak pernah mau botok foto karena ngabisin duit. Nggak pernah lihat efeknya sih. Kalau efeknya nggak bagus orang nggak ada yang mau botok, Frankie. Dokter Jaya, saya tuh kalau mau kelihatan lebih mulus lagi kulit dok gampang, nggak usah mahal. Beli kalender. Mau gambar siapa? Brad Pitt. Tinggal fotonya gunting, tempelin ke muka saya. Kencang nih muka dok. Oke dok, si latah tadi nih dok. Jadi artinya si peneliti tadi sempat kesimpulannya apa dok, orang yang neliti? Kesimpulannya itu dia banyak dia terjadi pada kelompok orang yang ras Melayu. Ini penelitinya orang mana nih dok? Orang luar negeri, orang bule. Orang bule. Bule dia meliti. Artinya karena dia kaget pada waktu datang ke sini ketemu begituan. Di sini ada, di sana banyak. Padahal di negaranya tidak pernah ketemu. Makanya istilah latah itu sudah menjadi istilah Inggris. Apa bahasa Inggris itu? Latah. Latah juga? Iya. Latah. Penyakit latah. Jadi jangan salah. Itu udah jadi penyakitnya orang Melayu, Frankie. Hebat ya orang Indonesia bikin kata latah udah jadi internasional kata ya? Ya sama aja kayak orang hutan, orang uten. Orang hutan kan orang hutan.
Lo mau diapain? Terus setelah Emang gitu, kesimpulannya dari orang Melayu nih dok, apalagi kesimpulan dari penelitian tadi? Cuman itu? Penelitian itu terjadi pada kelompok yang orang-orang Melayu. Nggak tahu kenapa. Pokoknya dia tersebarnya di sekitar, dan kemudian begitu diperluas ternyata di Asia Tenggara semuanya, Franky. Berarti Jadi termasuk budaya Myanmar, Burma, Thailand, Filipina, Indonesia, itu loh. Daerah Asia Tenggara itu ada gituan, Franky. Tapi mungkin kalau dokter Jaya nanti punya waktu dicek dok, ada gen di antara perbedaannya. Nggak ada juga. Kalau latah itu tidak ada gennya, Franky. Makanya itu dikelompokkan sebagai penyakit neuropsikiatrik yang berkaitan dengan budaya. Jadi plek, pokoknya gara-gara budaya aja ya. Ya itu, karena itu ya dia nggak tahu, pokoknya kayaknya sih itu gitu loh. Sebenarnya kalau di dalam pemikiran orang tersebut dok, pada saat latah itu apa yang dipikirin pada saat nggak latah? ada. Itu adalah reaksi seketika yang dia tidak mikir. Tidak mikir, itu spontan. Itu reaksi spontan terhadap rangsangan. Iya, yang sering terjadi nih pada saat orang latah yang benar-benar latah nih dok. Dia dikagetin, dia keluar tuh ilmu latahnya. Abis begitu dong, jangan dong, capek nih. Itu omongannya yang apa namanya, yang sangat enggak, omongan benar itu. Benar ada yang tuh ya? misalnya tiba-tiba dikagetin gitu, terus orangnya lompat, dia ikutan lompat gitu. Bisa, itu yang ekopraksi. Ya udah gitu kan dibilang, udah dong. Ya, itu sering memang kali betul begitu. capek. Itu memang betul capek, Franky. Jadi jangan sangat capek. Makanya jangan latah. Nah, saya latah cuma tadi ngeliatin orang tidur, saya pengen tidur. Orang lagi pokoknya yang enak-enak saya latah loh dok. Nggak, kalau yang susah-susah nggak mau latah. Oke, jadi sampai saat ini dokter juga belum tahu deh dok ya. Dan kayak tadi mungkin ide saya adalah kalau sampai terlalu parah dikasih obat penenang kali ya. Iya. Karena pada orang yang sudah terlalu parah, dia tuh jadi korban bullying begitu, dia sendiri capek, Franky. Akhirnya stres, depresi dia bisa. Oke, jadi resikonya tadi adalah bisa menguntungkan dan bisa merugikan, dok ya. Banyakan mana yang merugikan, menguntungkan? Merugikan lah. Merugikan. Dia buat sendiri, dia sendiri capek. Ya kecuali gara-gara latah jadi artis, Franky, lain lah itu. Jadi rezeki. Oke dok, jadi mudah-mudahan besok ada peneliti lain dok, karena saya nggak cukup puas nih dok dengan istilahnya bahwa latah itu cuman masalah budaya. Di otak saya mungkin ya taruhlah dengan budaya, tapi kemudian bagaimana, karena kayak tadi dokter Jaya kan bilang ini kalau dihitung-hitung banyakkan ruginya daripada yang untungin ya. Ya harus dipikirin cara melatih yang efektif dan efisien supaya latah itu bisa hilang, ya kan? Karena kalau nggak kesian loh. Ada beberapa teman saya yang latah dan itu dokter Jaya seperti dokter bilang dibully, dan dibully tuh kita ngerasanya kayak nggak dosa lagi. Ya kan, itu kan boleh dibilang ngebully yang halus lah dok ya. Ya soalnya kitanya yang ngebully itu happy, Franky. Iya, tapi nggak, maksudnya kan ini kan ada ngebully yang nyakitin orang lain dok. Kadang-kadang yang latah pun belum tentu sakit hati, tapi ya walaupun sakit badan, tapi hatinya ya seneng-seneng aja gitu kan, happy-happy aja karena latahnya keluar. Ada nggak dok setelah dia latah, di dalam pemikirannya dia, jiwanya jadi lebih tenang? Belum enggak, malu. Kalau orang latah tuh ujungnya malu, kan akhirnya dia merasa kok gue bisa melakukan itu, sesuatu yang nggak bakal dilakukan kalau sadar, Franky. Tapi teori saya begini dok, kan latah itu satu ungkapan yang keluar dari apa yang terpendam di sini nih dok, di otaknya dia dok ya. Pada saat dia letupkan begitu, jadi lega. Enggak. Itu sesuatu yang mau diumpetin kok dia keluar gitu loh. Itu masalahnya. Malu lah, Franky. Latahnya, waduh. Itu nah, lucunya kayak tadi saya bilang. Entah orang Jawa, orang Sunda, orang Manado, orang Batak, begitu latah, kata-katanya sama. Ya, tapi kalau sindromatoria lain itu ada genetik, Franky. Jadi kalau bapaknya atau keluarganya kayak seperti itu, bapak mamanya dia bisa. Itu saraf yang rusak kali dok ya? Ya di basal ganglia. Basal ganglia tadi ya. Dokter latah nggak?
Nggak. Kalau ikut-ikut, saya tuh senangnya jadi orang yang nggak sama orang lain loh. Latah kan dokter? Apa? Dokter Jaya latah sama dokter Munim Idris. Jadi ahli forensik. Oke dok, kira-kira apa lagi dok yang perlu diperhatikan sama orang latah ini dok? Ya kasihanilah orang latah itu aja lah Franky. Karena orang latah itu bukan maunya dia gitu loh. Jadi jangan dieksploitasi dia. Jadi udah tahu ada teman latah jangan dikerjain gitu loh maksudnya. Tapi mungkin kata-katanya jangan dikasihani dok. Karena biasanya orang paling nggak suka dikasihani. Tapi kita harus support dia. Ya disupport supaya jangan sampai kita menjadikan latahnya dia makin parah. Lebih parah. Karena kalau kita bilang kasihani orang yang latahnya sendiri, emang gue kenapa dikasihanin? Nah, gue perlu support gitu. Ya dok ya. Ya. Dok kita. Ya. Dok. Ya ke dokter lah. Nggak, saya mau latah dulu dok. Dari tadi saya udah ngeliatin orang ada yang ngantuk-ngantuk itu, saya mau ikutan aja dok. Sama satu lagi dok, latah ntar kalau ada orang mau ngasih duit saya ikutan. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.